Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizkia Huba Nabila Salma dari Debater 2 Tim UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan opini dan argumen saya terkait mosi Dewan ini percaya harga komoditas pangan di Indonesia akan tetap stabil di tengah kondisi ketidakpastian, krisis pangan, energi, dan utang. Tetapi saya pada hari ini berada pada tim kontra atau tim ketua oposisi, sehingga saya akan menyanggah mosi tersebut, yang mana Dewan ini percaya bahwa harga komoditas pangan di Indonesia tidak akan stabil di tengah kondisi ketidakpastian, krisis pangan, energi, dan hutang. Bagaimana argumennya? Pertama-tama saya akan bicara tentang latar belakangnya terlebih dahulu, bahwa apa sih kondisi ketidakpastian pada hari ini. Kondisi ketidakpastian pada hari ini yakni tadi sudah disebutkan bahwa ada 3 hal utama: krisis multidimensi, krisis pangan, krisis energi, dan krisis hutang. Hal ini disebabkan oleh apa? Oleh beberapa hal. Yang pertama, pandemi COVID-19 yang menyeruak di tahun 2020, kemudian invasi perang Rusia ke Ukraina, dan perubahan iklim. Tentunya kondisi hari ini masyarakat Indonesia dan dunia dihadapkan pada kenyataan akan ancaman-ancaman tersebut yang menyebabkan kita harus mengambil tindakan atau solusi akan hal tersebut. Nah, kondisi ini tentu saja akan memberatkan negara-negara dengan status ekonomi yang rentan, khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia. Akan saya sanggah beberapa hal yang tadi sudah disampaikan argumen-argumennya oleh tim government atau tim pro, bahwa yang pertama, Indonesia akan tetap stabil karena SDA-nya melimpah. Tidak demikian Dewan Juri yang terhormat, karena logikanya adalah SDA melimpah itu bukan jaminan kestabilan harga komoditas kita akan tetap terjaga. Bahwa kita tahu prinsip ekonomi supply and demand, ketika persediaan tinggi tetapi daya beli masyarakat justru rendah, itu semua percuma. Komoditas menjadi tidak akan bernilai lagi. Sedangkan fakta harga komoditas pangan yang kita tahu setiap panen raya pada hari ini, seringkali kita mendengar bahwa harga komoditas pangan itu menurun drastis akibat ketersediaan pangan yang banyak tapi daya beli masyarakatnya rendah. Sehingga solusinya, alih-alih kita fokus mengagung-agungkan sumber daya alam yang melimpah, pemerintah itu sebaiknya memperbaiki alur dan sistem distribusinya. Salah satunya dengan apa? Menciptakan sistem informasi big data terkait resources, hasil produksi, dan kebutuhan pangan di masing-masing wilayah Indonesia, termasuk salah satunya dengan rumah lelang dan lain sebagainya. Yang kedua, terkait kegiatan ekspor yang harus diutamakan dibandingkan impor. Tidak demikian. Itu merupakan tindakan yang tidak tepat. Seperti yang kita tahu bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah mengatakan bahwa invasi perang ini menghambat kegiatan ekspor, ditambah dengan adanya COVID dan lain sebagainya, jomplang keadaan supply and demand-nya. Sedangkan di sisi lain, Indonesia juga masih ketergantungan terhadap produk impor, khususnya untuk pupuk, di mana pupuk ini merupakan input produksi yang kita gunakan untuk menjaga produktivitas pertanian kita tetap baik. Dan kondisi hari ini di saat perang, Rusia yang merupakan importir untuk eksportir untuk bahan-bahan pupuk itu sedang mengalami kekacauan, sehingga hal ini sangat-sangat menyebabkan ketidakstabilan harga komoditas. Selanjutnya, mengenai disiplin fiskal. Tadi dijelaskan bahwa disiplin fiskal ini bisa menjaga kestabilan harga komoditas, tapi tidak menjelaskan secara rinci di mana letak korelasinya. Sehingga percuma ketika kita berusaha untuk menjaga jumlah pendapatan yang tetap stabil dibandingkan jumlah belanja dalam keadaan perang seperti ini gitu. Karena kebutuhan kita semakin meningkat, itu tidak ada korelasi yang pas untuk menjaga kestabilan harga komoditas. Selanjutnya, kegiatan mendukung UMKM dan fokus pada pasar tradisional. Saudara dari tim government tadi juga tidak menjelaskan korelasi antara UMKM dan kestabilan harga komoditas ini, karena kenyataannya banyak sekali pendampingan UMKM yang hanya proyek formalitas saja, tidak sustainable, sehingga percuma harga komoditas ada, sumber daya alam melimpah, tetapi pendampingannya juga tidak maksimal, tidak sustainable. Itu percuma, tidak sama sekali tidak ada korelasinya dengan harga kestabilan harga komoditas pangan. Sehingga argumen yang akan saya bawa di sini, penyebab harga komoditas pangan Indonesia tidak akan stabil di tengah kondisi
ketidakpastian ini adalah pertama, aksesibilitas dan keterjangkauan hari ini itu sulit akibat perang, akibat invasi, akibat pandemi dan perubahan-perubahan iklim. Sehingga hal ini akan menurunkan produktivitas dan lain sebagainya. Sebab apa? Sebab pada keadaan ini kita mengalami ketergangguan pasokan pangan. Salah satunya karena kita membutuhkan pupuk, input produksi yang merupakan itu impor dari negara lain, sehingga hal ini akan mengganggu produktivitas kita di dalam negeri, dan hal ini juga akan menyebabkan gangguan pasokan pangan dan menyebabkan lonjakan harga pangan. Dan ini keadaan yang sangat berbanding terbalik dengan kestabilan harga komoditas. Yang kedua, terkait krisis energi. Larangan United Europe terkait impor minyak itu berdampak terhadap Indonesia. Meskipun Indonesia saat ini kondisinya masih bisa aman, tetapi input produksi, industri pertanian tadi yang seperti sudah saya jelaskan itu terganggu, sehingga harga komoditas pangan bisa meningkat, daya beli masyarakat juga menurun, sehingga percuma tidak akan mampu menjangkau harga komoditas pangan tersebut. Selanjutnya, krisis utang. Meskipun utang kita banyak, tapi APBN yang ada itu sudah terlanjur disubsidi untuk bahan pangan dan energi yang lain, sehingga ini berdampak pula pada ketidakstabilan komoditas pangan. Demikian, sehingga solusi terkait disiplin fiskal dan lain sebagainya menurut tim kami itu dirasa kurang relevan. Sehingga pada kesempatan kali ini, dengan adanya ketidakpastian multidimensi krisis pangan, krisis energi, dan krisis utang yang saling berkaitan satu sama lain, di mana ketergantungan kita terhadap negara lain masih banyak, kegiatan ekspor terhambat dan lain sebagainya yang sangat sulit dilakukan di kondisi perang seperti ini, itu sangat-sangat berpengaruh pada kegiatan produktivitas pertanian dalam negeri meskipun kita punya sumber daya alam yang cukup. Oleh karena itu, dengan lugas dan mantap, saya, Rizkia Huba, dari tim Ketua Oposisi UPN Veteran Yogyakarta menyatakan tidak setuju dengan mosi tersebut, sehingga kami akan menyatakan bahwa Dewan ini percaya harga komoditas pangan di Indonesia tidak akan stabil di tengah kondisi ketidakpastian, krisis pangan, energi, dan hutang. Terima kasih.